Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada. Kami berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-53 hari ini, Sabtu 19 Juni 2021. Materi ibadah online Yamari hari ini adalah bagian dari bulan keluarga dan secara khusus akan membahas tentang kesehatan dan keluarga yang akan dilayani oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Acara ibadah online Yamari hari ini dipandu Pendeta Maria Novi Kurniawan, MPDK. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara para pemirsa di mana saja Anda berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-53 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Sebelumnya kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika kehidupan kita ada di dalam Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang sejahtera, berlimpah-limpah, aman, dan dalam kesehatan yang luar biasa, dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Artinya Bapak Ibu, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah kita, maka anugerah rahmat-Nya akan menyertai kita senantiasa. Saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkatakan, Bapa, Engkau baik. Karena hanya Bapa kita yang selalu mengasihi kita, Dia baik dan kebaikannya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau baik.
ketika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Keluarga kita diberkati, anak cucu kita juga diberkati. Kita nyanyikan lagu Begitu Besar Kasih Allah dalam keluarga kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah atas hidup kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Janganlah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah atas hidup kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Janganlah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Janganlah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu, karena bulan ini adalah bulan keluarga, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang kesehatan keluarga yang akan disampaikan oleh hambanya Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kesehatan dan keluarga oleh saya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Keluarga sehat, keluarga bahagia bersama ke gereja. Membaca firman sambil bermain bersama anak. Tuhan berkati kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami boleh melakukan rekaman ceramah Dr. Andreas. Tuhanmu tolong ya Tuhan, supaya proses rekaman ini boleh berjalan dengan baik dan juga terutama bila nanti ditayangkan bisa memberkati semua yang melihatnya. Terima kasih Tuhan, tolong beri kami nikmat-Mu untuk boleh melakukan rekaman ini dengan baik dan supaya menjadi berkat bagi orang lain.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup lansia, bahagia bersama cucu. Lansia bersama anak cucu. Ya. Lansia walaupun sudah usia lanjut tetap merupakan pasangan suami istri yang saling mencintai. Usia lanjut adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Angka harapan hidup orang Indonesia 72 tahun. Menjadi tua adalah proses alami yang tidak dapat dihindari. Siapapun akan menjadi tua. Terjadi kemunduran fungsi sel tubuh. Dan ini merupakan penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif, penyakit karena usia tua, kemunduran organ-organ. Apakah kelainan degeneratif? Penyakit kelainan yang disebabkan karena faktor kemunduran akibat penuaan. Apa saja penyakit degeneratif? Hipertensi, penyakit darah tinggi, itu penyakit degeneratif karena usia tua. Demikian juga diabetes mellitus. Pada masa muda tidak menderita diabetes, pada usia lanjut menderita diabetes. PPOK. Nah, ini PPOK banyak yang tidak mengerti penyakit apa ini. PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik. Saya ulangin, PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyakit tersumbatnya saluran pernafasan kronik. Penyebabnya apa? Itu umumnya rokok. Ya, umumnya rokok, tapi bisa mereka yang bekerja katakanlah di pertambangan karena debu. Ya. Mereka yang bekerja banyak di jalan raya. Itu karena debu jalan. Itu PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, penyumbatan paru-paru karena debu atau karena asap rokok. Kemudian penyakit jantung. Osteoartritis itu penyakit pada sendi dan tulang karena usia tua. Penyakit kanker juga penyakit degeneratif pada usia lanjut. Walaupun ada anak yang terkena kanker, tapi umumnya kanker itu penyakit degeneratif usia lanjut. Pencegahan, meminimalkan faktor-faktor risiko penyebab. 1. Pola makan yang baik. Artinya, menerapkan prinsip makanan sehat. Selain nasi, makanan pokok, juga cukup sayur, buah, dan sumber protein. Baik protein berasal dari tumbuh-tumbuhan, nabati, maupun protein hewani. Kemudian ada olahraga yang teratur. Tidak perlu olahraga yang berat di gimnasium tidak perlu. Olahraga bisa dilakukan di mana saja. Yang paling ringan, paling mudah, paling sederhana tanpa biaya, olahraga jalan kaki. Itu tidak ada biaya apapun. Kemudian ingat, kalau mau hidup sehat, jangan merokok. Tidak mengkonsumsi rokok seumur hidup pun. Tidak. Tetapi kita banyak mendapatkan kesulitan. Kalau tempat kerja kita, teman-teman kerja kita merokok, kita tetap menjadi korban. Kita menjadi korban karena kita menjadi perokok pasif.
Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berkala, katakanlah 6 bulan sekali atau setidak-tidaknya 1 kali per tahun. Kelainan degeneratif itu hipertensi, artinya tekanan darah di atas normal. Diabetes mellitus artinya gula darah di atas normal. Hiperlipidemia atau hiperkolesterol artinya lipid, lemak darah, kolesterol tidak sesuai, berada di atas normal. Hiperuriksemi itu adalah kelebihan asam urat. Nah, penyakit-penyakit ini sering tanpa gejala, karena itu masyarakat tidak peduli, diacuhkan. Misalnya orang ada hipertensi, dia tidak tahu. Tahu-tahu sudah stroke. Orang ada diabetes, dia tidak tahu, tidak peduli. Ya, nanti dia sudah gagal ginjal. Hiperlipidemi, kolesterol, tidak tahu atau tahu tapi diacuhkan. Satu saat dia kena serangan jantung. Hiperuriksemi, asam urat, tahu tapi tidak dipedulikan, diacuhkan saja. Ya, kemudian dia sendi-sendinya rusak. Jari-jari tangannya menjadi kaku. Nah, karena angka kesakitan meningkat, maka produktivitas menurun. Orang yang tadinya bisa bekerja dengan baik, kemudian menjadi tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Kita lihat yang berikut ini, hipertensi. Hipertensi itu kriterianya tekanan darah di atas 140/90. Ya. Tekanan darah di atas 140/90. Hipertensi itu dibagi 2 golongan. Hipertensi esensial itu 95% dari hipertensi. Merupakan multifaktor penyebab, bisa genetik karena keturunan dari orang tua, penyakit tekanan darah tinggi, anaknya ikutan. Lingkungan misalnya orang tinggal di pulau kecil, sumber air minum terbatas, ambil air sumur, ternyata air sumurnya mengandung garam, jadi air payau. Karena konsumsi garam dari air minum, tensinya naik. Ini karena lingkungan. Kemudian yang kedua, hipertensi sekunder. Itu jumlahnya hanya 5%. Ini hipertensi, tekanan darah tinggi karena penyakit lain. Misalnya orang sakit ginjal, tensinya naik tinggi karena ada penyakit ginjal. Kemudian hipertensi yang sekali-sekali ditemukan saat hamil. Setelah melahirkan, ibu ini tensinya kembali normal. Kemudian hipertensi yang menyertai penyakit kencing manis atau diabetes. Nah, ini klasifikasi tekanan darah. Tekanan darah dikatakan normal kalau atasnya, jadi sistolik di bawah 120, bawahnya diastolik di bawah 80. Tekanan darah digolongkan prehipertensi. Prehipertensi itu artinya masih normal, belum hipertensi, tapi sudah berada di ambang batas, itu prehipertensi. Tekanan darah atasnya antara 120 sampai 139, itu sistolik, dan bawahnya antara 80 sampai 89, diastolik, itu digolongkan prehipertensi. Orang ini belum hipertensi, belum. Tapi kalau tidak ada penanganan yang semestinya, dia satu saat akan menderita hipertensi. Kemudian ada
hipertensi derajat 1, hipertensi ringan. Ini atasnya 140 sampai 159 sistolik. Kemudian bawahnya itu 90 sampai 99, itu diastoliknya. Kemudian lebih tinggi lagi, hipertensi derajat 2. Itu kalau tekanan darah atas atau sistolik lebih dari 160, tekanan darah bawah atau diastolik di atas 100. Sementara hipertensi darurat, ya saya ulangin, darurat, kalau tensi atasnya atau sistolik melebihi 220, sementara bawahnya diastolik melebihi 140. Kenapa disebut hipertensi darurat? Kalau seandainya ada penderita seperti ini dan dengan tekanan darah sebegini tinggi, atas lebih dari 220, bawah lebih dari 140, terlambat tindakannya, itu akan segera terjadi stroke, pecah pembuluh darah otaknya, atau terjadi serangan jantung. Makanya disebut darurat. Orang ini kondisi gawat darurat, harus segera dibawa ke rumah sakit, ke UGD, unit gawat darurat. Faktor pemicu hipertensi. Merokok. Ya, merokok itu sumber penyakit. Kemudian stres. Dalam kehidupan modern kita selalu mengalami macam-macam stres. Apalagi dengan masa pandemi ini, pandemi COVID. Setiap hari kita stres karena berita ini itu menyangkut kenalan sahabat kita yang terkena COVID, kemudian meninggal. Itu semua mendatangkan stres, ketakutan. Kemudian obesitas, kegemukan. Rata-rata orang yang gemuk itu cenderung untuk hipertensi. Ya, tidak semestinya, tidak mesti bahwa mesti hipertensi, tapi orang gemuk itu cenderung hipertensi. Kemudian merokok, temannya itu biasanya alkohol. Orang yang merokok biasanya juga minum minuman keras, alkohol. Jadi itu saling sinergi. Sudah merokok, minuman keras, stres, kegemukan. Semuanya memicu ke hipertensi. Juga makanan. Orang yang hipertensi itu biasanya makanannya itu tinggi kolesterol. Ya, tinggi lemak. Makan garam berlebih. Jadi apa-apa semuanya mau serba asin. Terus bermalas-malasan. Makan saja mau di atas tempat tidur. Kemudian duduk nonton TV sambil makan makanan kecil. Gejala klinis atau keluhan, peninggian tekanan darah kadang-kadang merupakan satu-satunya gejala. Ada sakit kepala, telinga berdenging, rasa berat di tengkuk, sukar tidur. Bapak dan Ibu kalau sewaktu seringkali ya, kok malam jam 1, jam 2, jam 3 malam belum bisa tidur. Saya kasih saran, sebaiknya tensinya dicek. Jangan-jangan Bapak Ibu ada tekanan darah tinggi.
kemudian mata berkunang-kunang, pusing, mudah marah. Jadi ada betul juga kalau dibilangin orang kalau darah tinggi itu pemarah. Ya memang kenyataannya orang tekanan darah tinggi itu karena kepalanya selalu berat, ditengkuk terasa berat, malam tidur kurang, pusing, itu cenderung mudah marah. Tujuan terapi untuk hipertensi esensial yang hipertensi karena sebab yang tidak diketahui secara pasti, ya berarti memang hipertensi sebagai hipertensi. Itu kita pertahankan tekanan darah jangan lebih dari 140 atasnya, bawahnya jangan lebih dari 90. Sedangkan untuk hipertensi sekunder, ini hipertensi karena ada penyakit lain. Misalnya orang sakit ginjal, ada hipertensi. Orang diabetes, ada hipertensi. Maka tekanan darah dipertahankan jangan melebihi atas 130, bawah jangan melebihi 80. Modifikasi gaya hidup untuk penderita darah tinggi perlu diperhatikan. Paling penting, kalau Bapak Ibu dengan hipertensi kegemukan, turunkan berat badan. Itu. Ini pokok, turunkan berat badan. Kemudian jangan minum minuman beralkohol. Stop total minuman alkohol. Lakukan aktivitas fisik, setidak-tidaknya jalan kaki. Setidak-tidaknya. Kemana-kemana, kalau jarak tidak terlalu jauh, usahakan jalan kaki, jangan naik kendaraan. Kemudian kurangi konsumsi garam. Nah, Bapak dan Ibu, Anda pasti bertanya, saya itu garam sudah sangat dibatasi, sangat batas, sehingga makanan saya itu rasanya anyep karena garamnya sedikit sekali. Ya, kenapa saya tetap darah tinggi? Nah, rupanya Bapak Ibu ini dia tidak paham bahwa garam itu bisa dalam berbagai bentuk. Garam itu natrium klorida, rumus kimianya natrium klorida, itu garam. Dia memang Bapak Ibu ini dalam makanannya garam natrium klorida sangat sedikit. Tapi supaya makanannya enak, dia berikan vetsin, micin, monosodium glutamat. Nah, itu garam micin atau sodium glutamat atau natrium glutamat. Itu garam. Karena dia tidak makan garam atau sangat terbatas, dia kasih micin, natrium glutamat. Sama saja jadinya lebih parah malah. Karena pakai micinnya banyak. Artinya itu garam yang masukkan dalam ya, di luar. Juga serum, juga micin MSG. Kemudian mereka menggunakan bumbu-bumbu instan. Ya, bumbu instan. Jadi katakanlah sayur, kentang dimasukkan, dikasih bumbu instan, langsung dimasak, jadilah sop. Bumbu instan itu garam dan vetsin. Itu menyebabkan tensinya tinggi. Ini orang lupa, semuanya lupa, tidak sadar. Jadi masaklah bahan yang alami, ikan mentah, daging mentah, sayuran, ya. Bumbunya bumbu alami seperti zaman orang-orang tua kita dulu. Kita pakai saja lengkoas, kunyit, cabai, bawang, garam. Jangan menggunakan bumbu-bumbu olahan. Kemudian berhenti merokok.
kurangin asupan lemak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau katakanlah Bapak Ibu makan daging ayam, ambil daging putihnya, lemaknya, kulitnya di situ. Kulit ayam itu jangan dimakan. Itu silakan kalau mau diberikan, ya kalau punya kucing ya bisa dikasihkan ke kucing, dimasak dulu dikasihkan ke kucing. Kemudian kurangin asupan kalsium dan magnesium yang berlebihan. Nah, sekarang ini cenderung saya lihat orang minum vitamin D karena takut COVID, minum vitamin D. Tapi yang ini vitamin D-nya dalam bentuk kombinasi kalsium vitamin D. Ya, ini tidak tepat. Kalau mau vitamin D, ya vitamin D saja, tapi jangan lagi kalsium plus vitamin D. Kemudian untuk kesehatan, jangan segan untuk konsumsi buah dan sayuran. Silahkan. Walaupun Bapak Ibu menderita diabetes, buah dan sayuran itu bebas. Janganlah pernah Bapak Ibu berpikir, saya penderita diabetes. Ya, saya penderita diabetes. Terus saya tidak boleh makan apa-apa yang manis. Benar, tapi hanya kalau itu berbentuk gula murni. Katakanlah gula pasir, gula putih, gula merah, itu gula aren, ya. Madu. Ya, kalau madu asli boleh, tapi ya kita mesti waspada. Seringkali madu yang kita beli itu sebetulnya campuran dengan gula aren. Persoalannya ada di situ. Jadi kalau ragu-ragu ya madu tidak usah. Tetapi Bapak Ibu katakanlah seorang penderita diabetes, boleh makan jambu, air, boleh. Makan jeruk, boleh. Pisang, katanya tidak boleh. Boleh, tapi jangan makan satu utuh. Makan saja setengah pisang. Mangga, oh boleh, mangga manis boleh. Tapi jangan satu utuh, makan aja sebelah. Kalau sayur-sayuran, ya bisa bilang 100% bebas. Kemudian jangan lupa, Bapak Ibu, obat hipertensi, obat darah tinggi, itu diminum secara rutin pada waktu yang sama setiap hari. Jadi jangan minum obat darah tinggi suka-suka. Kalau aku merasa ada tidak enak, kepala mulai berat, aku minum obat darah tinggi. Kalau aku sudah merasa sehat, tidak ada keluhan, obat darah tinggi aku stop. Itu salah. Tak boleh begitu. Obat darah tinggi minum secara rutin setiap hari. Kemudian rajin kontrol tekanan darah sampai target tekanan darah tercapai. Lalu lanjut kontrol setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bapak Ibu, Anda bisa ngecek tekanan darah ke dokter setempat langganan Anda, atau bisa juga ke puskesmas, minta tolong ke petugas puskesmas. Tolong dicek, Bapak, Ibu, Mbak, tolong suster, tekanan darah saya tolong bantu cek ya. Ya, gampang sekali. Kalau kenalan ada perawat, kenalan bidan, minta tolong tensi. Atau kalau Bapak Ibu punya alat sendiri, tensimeter sendiri, ya silakan bisa periksa sendiri. Komplikasi, tekanan darah tinggi yang tidak diobati, dibiarkan, itu pada jantung menyebabkan pembesaran jantung. Jadi gagal jantung, serangan jantung. Di otak, tekanan darah tinggi menyebabkan stroke. Pada ginjal, orang hipertensi yang menelantarkan pengobatan, ginjalnya akan rusak. Terjadi gagal ginjal kronik sampai akhirnya cuci darah. Jadi Bapak Ibu ingat,
Darah tinggi yang ditelantarkan menyebabkan kerusakan ginjal, akhirnya cuci darah. Kemudian tekanan darah tinggi yang ditelantarkan, efek pada mata bisa menyebabkan kebutaan. Orang dengan tekanan darah tinggi ditelantarkan pada telinga menyebabkan ketulian. Kemudian penyakit pada arteri perifer, penyakit pada pembuluh nadi tepi. Orang dengan tekanan diri yang terlantar itu nyeri pada kaki bila berjalan terlalu lama. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, tadi saya menjelaskan tentang hipotensi. Sekarang kita masuk ke bab kencing manis atau diabetes mellitus. Penyakit ini banyak sekali di masyarakat kita. Sangat umum penyakit diabetes mellitus ini. Gejalanya apa saja? Ada 3 gejala pokok yang mesti waspada. Kalau Bapak Ibu ada satu saja di antara 3 gejala ini, saya sarankan Bapak Ibu cek gula darahnya. Apa saja? 1. Poliuri, kencing terus. Poliuri, kencing terus. 2. Polifagia, makan terus, lapar terus, nggak kenyang-kenyang. Yang ketiga, polidipsi, haus terus, minum terus, nggak habis-habisnya. Baru minum, haus lagi, minum lagi. Terus gejala lain, apa? Sudah makan terus, minum terus, kencing terus, berat badan bukan jadi gemuk, makin kurus, berat badan turun. Itulah trias diabetes mellitus. 3 gejala pokok diabetes mellitus. Waspada. Seandainya Bapak Ibu ada gejala ini, ingat, waspada diabetes. Kriteria diagnostik gula darah dengan ukuran miligram per desiliter menurut kriteria diagnostik Perkeni, singkatan dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Patokannya, orang bukan diabetes kalau puasa itu gulanya kurang 110. Orang dengan pradiabetes, jadi belum diabetes tapi ke arah diabetes, gula puasanya antara 110 sampai 125. Sedangkan orang dengan diabetes, gula darah puasanya lebih dari 125. Ya, bisa mengerti Bapak Ibu? Sedangkan untuk gula darah sewaktu, jadi diambil kapan saja sudah makan, jadi bisa diperiksa siang, bisa diperiksa sore, bisa diperiksa malam. Untuk orang yang bukan diabetes, gula darah sewaktu kurang dari 110. Untuk orang yang pradiabetes, jadi belum diabetes tapi calon diabetes, gula sewaktunya antara 110 sampai 199. Sedangkan untuk orang diabetes yang sudah jelas-jelas menderita penyakit gula, gula sewaktunya di atas 199, jelasnya di atas 200. Komplikasi diabetes mellitus yang terlantar itu kita banyak sekali komplikasi. Untuk komplikasi yang akut, katakanlah karena minum obat gula kelebihan, bukan sengaja, kebanyakan itu lupa. Dia sudah minum, tapi kemudian dia lupa. Pagi ini sudah minum obat gula, tapi dia lupa, dia minum lagi. Akibatnya apa? Gula darahnya drop, kadar gula terlalu rendah. Orangnya menjadi sesak nafas.
bisa pingsan, bisa koma, bahkan bisa meninggal karena kelebihan dosis obat gula. Akibat apa? Akibat lupa. Sudah minum lagi. Jadi pesan saya buat Bapak Ibu penderita diabetes, taruh satu kalender di samping obat gula yang Bapak Ibu minum. Setiap kali Bapak Ibu minum obat gula, coret itu kalender, tanggalnya ditandain. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan, saya tadi sudah minum apa belum? Karena sudah ditandain itu di kalender. Kemudian komplikasi kronik. Komplikasi kronik ini komplikasi jangka panjang, muncul bertahun-tahun kemudian pada orang yang menderita diabetes, terutama mereka yang pengobatan diabetesnya suka-suka. Suka aku berobat, tidak suka aku tidak minum obat. Nah, ini komplikasi kronik. Apa saja? Penyakit jantung koroner, serangan jantung, katarak, matanya menjadi buram, berkabut, akhirnya dia tidak bisa melihat. Gagal ginjal, sangat terkenal. Rata-rata kalau kita ke unit hemodialisa, yaitu unit pelayanan cuci darah di rumah sakit, dan kita ketemu orang yang sedang cuci darah, kita tanya, Bapak ada sakit kencing manis? Jawabannya bisa dibilang 100% orang yang cuci darah itu ada diabetes. Kemudian gangguan syaraf kulit. Dia tangan, kaki tidak berasa kebas, tebal, sehingga bisa jadi orang ini jalan kaki tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, ada duri menancap, ada paku payung nancap di telapak kaki, dia tidak sadar. Tidak tahu dia kalau ada duri, ada paku payung menancap di telapak kakinya, tidak berasa. Justru pada waktu dia duduk, misalnya kakinya diangkat, cucu yang ngasih tahu, Opa, Oma, itu kok ada paku payung nancep di telapak kaki. Nah, dia baru sadar. Padahal sudah terjadi pembengkakan. Kalau terlantar pengobatannya, satu saat dia akan stroke. Kemudian orang dengan diabetes sangat mudah terkena TBC paru, terkena ISK, infeksi saluran kemih, terutama ibu-ibu dengan diabetes sangat sering infeksi saluran kencing. Kemudian selulitis itu koreng, luka di kaki, korengan kakinya, kulitnya semua seluruh badan korengan karena diabetes. Kemudian kaki diabetik itu terjadi rusak kulitnya, kemudian infeksi membusuk jaringan kulit kaki. Ini kita lihat di sini serangan jantung pada penderita diabetes, terjadi penyumbatan di sini nih, penyumbatan pembuluh darah karena ada endapan lemak, endapan kolesterol di sini. Akibatnya jantungnya, pembuluh darah tersumbat, terjadi serangan jantung. Ini namanya katarak pada penderita diabetes umumnya. Nah, ini kaki diabetik atau ulkus diabetik. Sangat umum pada penderita diabetes, sangat umum. Nah, kalau sudah kena diabetes, jalan saja sudah susah. Akibatnya kemana-mana terpaksa naik kursi roda. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua, Bapak, Ibu, termasuk saya, kita semua, itu ada kecenderungan kena diabetes. Itu akibat pola hidup kita yang modern. Apa-apa serba instan, kurang bergerak, kurang olahraga,
makanan berlebih. Kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua ada kecenderungan kena diabetes. Bagaimana kita mencegahnya? Ya, satu, kita lihat, kita kurangin asupan glukosa. Contohnya gula. Sebisanya jangan konsumsi gula putih, gula pasir, gula tebu, gula merah. Ya. Madu boleh dikonsumsi sepanjang Bapak Ibu yakin seyakin-yakinnya kalau madu ini asli. Bukan madu campur-campuran. Kalau madu jamin asli silahkan. Kemudian ya kalau seperti katakanlah tape ketan, tape singkong, ya kita sebaiknya hindari. Tapi singkong rebus silahkan. Ketan rebus silahkan. Asal jangan sudah menjadi bentuk tape ketan, tape singkong. Kurma ya silahkan. Tapi terbatas, hanya katakanlah 2 biji saja. Anggur kan manis sekali. Boleh makan penderita diabetes? Boleh, tapi jangan makan setengah kilo. Kalau makan anggur ya 2 biji, 3 biji, boleh. Orang diabetes boleh makan anggur. Kemudian kue kering, sepanjang itu ada gula, kue keringnya pakai gula, ya hindari. Kue basah, kalau itu kuenya pakai gula, hindari. Sirup, ya kita kalau sirupnya berdasarkan gula, hindari. Tapi kita bisa mendapatkan sirup khusus untuk diabetes. Saya tidak menyebut mereknya, tapi ada sirup untuk diabetes. Boleh. Nasi, ya. Ada orang mengatakan kalau orang diabetes tidak boleh makan nasi hangat, mesti makan nasi kemarin. Itu tidak masuk akal. Ya, bodoh itu tindakan itu. Silahkan makan nasi hangat yang dimasak sekarang, tapi bukan nasi beras putih. Yang dimakan itu nasi beras merah. Silahkan nasi beras merah makan kondisi hangat sekarang, jangan disimpan besok. Nah, tepung-tepungan ya lihatlah, terbatas boleh. Kalau singkong bebas, kentang ya bebas. Sagu ya kita tidak makan banyak sagu. Itu hanya sedikit lah. Kalau sagu ya kalau sagu ubi ya kita biasanya kalau makanan seperti pempek ya itu ada sagu dari singkong. Ubi ya bebas, kecuali untuk ubi. Ingat Bapak Ibu, ubi madu Cilembu. Itu manis sekali loh, ubi madu Cilembu. Boleh? Ya boleh, tapi ya sedikit boleh untuk nyicip, tapi jangan makan banyak ya. Ubi madu Cilembu manis sekali. Nah, untuk gula, Bapak Ibu jangan makan gula putih, gula pasir. Seandainya Bapak Ibu katakanlah senang minum kopi, ya. Bapak Ibu bisa kopinya kopi bubuk tanpa gula. Nah, untuk gulanya Bapak Ibu silakan lihat saja di supermarket, ya, di toko waralaba itu ada pemanis dalam bentuk saset, ya, khusus untuk orang diabetes. Saya tidak menyebut namanya ya. Nanti karena itu tidak boleh, nanti dibilang iklan, tidak boleh. Pokoknya Bapak Ibu ke supermarket atau ke toko waralaba, lihat saja pemanis yang untuk orang diabetes. Bentuknya saset, tinggal beli. Misalnya bikin teh manis, kopi manis, ya itu gulanya gula diabetes, ada itu, tidak mahal. Kemudian Bapak Ibu tetap menjaga pola makan yang seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Ya. 4 sehat 5 sempurna. Makan berat, makan pokok 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Makan ringan, snack 2 kali sehari. Katakanlah jam 10 pagi, jam 4 sore. Ya.
Kemudian Bapak Ibu berolahraga secara teratur, pilih olahraga yang ringan. Ya, jalan. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu senam aerobik. Kalau Bapak Ibu bisa senam aerobik, cukup sehat, ya silahkan. Tapi setidak-tidaknya jalan. Kapan waktu jalannya? Sore boleh, pagi boleh, sepeda santai boleh, ikut senam pagi yang ringan. Tapi kalau sekarang senam pagi rame-rame ya tidak disarankan karena COVID. Tapi kalau Bapak Ibu senam sendiri di depan TV, ya boleh sendiri di depan TV. Nah, berenang ya saya tidak berani saran lah zaman COVID ini. Nanti takut kena COVID di kolam renang. Ya. Dan hindarin stres. Jangan murung terus. Kalau memang ada sesuatu yang senang, yang lucu, yang mau tertawa, ya tertawa aja. Oh, nggak larang kok. Tertawa kok dilarang. Penderita diabetes mellitus sangat disarankan makan nasi beras merah. Beras merah itu tidak sulit loh. Di pasar banyak beras merah, ya. Nah, dengan makan beras merah, kita sudah mendapat asupan vitamin golongan B kompleks yang bisa dibilang sempurna. Mineralnya sempurna, ya. Terus untuk kadar gula, kalau kita makan nasi beras merah, gula darah kita cenderung rendah, cenderung normal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nasi beras merah buat yang belum terbiasa mungkin tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu pilih. Mau makan enak, nasi putih tapi gula darahnya naik, atau makan nasi beras merah yang mungkin menurut Bapak Ibu tidak enak, perah, tapi itu sehat. Tinggal pilih mau sehat atau mau makan enak. Pencegahan primer mencegah sebelum mengidap DM, menjaga pola makan seimbang. Pencegahan sekunder itu sesudah mengidap DM, mencegah timbulnya komplikasi. Syarat menjaga kadar gula darah selalu terkendali sepanjang hari, sepanjang tahun. Pencegahan tersier itu artinya sudah terjadi komplikasi. Kita mencegah komplikasi yang terjadi untuk tidak menyebabkan kerusakan organ dan kecacatan. Jadi pencegahan tersier ini misalnya sudah terjadi komplikasi. Katakanlah sudah terjadi luka pada kaki. Jadi sudah ada kaki diabetes. Dijaga jangan sampai diamputasi kakinya. Katakanlah tersier sudah terjadi kebocoran pada ginjal mulai rusak. Kita jaga ginjal kita jangan sampai rusak total sehingga cuci darah. Itu yang dimaksud pencegahan tersier. Nah, Bapak Ibu penderita diabetes jangan lupa minum obat diabetes secara teratur setiap hari. Jangan suka ku. Kalau aku makan enak, minum manis, makan manis, aku minum obat gula. Kalau lagi aku katanya makan yang sederhana, nggak manis, nggak apa, aku nggak minum obat gula. Salah. Obat gula itu, obat diabetes, minum setiap hari. Dengan jadwal yang teratur. Jadi kalau minum pagi, kalau minum sore. Kalau pagi sore, ya pagi sore. Kemudian ada diet rendah glukosa, rendah gula dietnya. Antara lain makan nasi beras merah. Dan jangan lupa loh, orang diabetes olahraga, jalan kaki. Kemudian orang diabetes selalu memantau kadar gula darah sewaktu setiap bulan. Jadi tidak perlu puasa, datang saja katakanlah ke puskesmas. Minta dicek gula darah sewaktu.
cukup, tidak perlu puasa, makan pagi biasa. Datang ke puskesmas, cek gula darah sewaktu. Kalau itu gula darah sewaktu normal, ya sudah aman. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk ke kolesterol, hiperlipidemia. Wah, si Mami ini lagi masak enak. Masaknya, waduh Mami, jangan masak yang tinggi kolesterol ya. Nah, penyebab lemak berlebih itu bisa macam-macam. Kelainan genetik. Nah, ini kita nggak bisa bikin apa-apa. Kelainan genetik itu bawaan kita. Dari sejak lahir, ya memang sudah begitu. Kelainan genetik namanya. Kita bisa juga mengkonsumsi lemak berlebih. Jadi kalau misalnya katakanlah kita pesen sate ayam, katakanlah. Ya bilang sama yang jual, saya mau beli sate ayam tapi dagingnya saja. Jadi jangan sate ayam campur kulit. Sate ayam dagingnya saja. Nah, penyebab lemak berlebih yang lain itu karena penyakit tertentu. Katakanlah diabetes mellitus, kencing manis. Orang kencing manis kolesterol cenderung tinggi. Obesitas, kegemukan. Alkoholik, minum alkohol. Kemudian orang dengan gagal ginjal kronik. Ginjalnya bocor, sindrom nefrotik. Kemudian beberapa obat seperti obat tiazid, obat beta blocker, hormon estrogen, dan lain-lain juga bisa menyebabkan lemak berlebih. Akibat lemak berlebih apa? Timbul penyakit hiperkolesterolemi. Kolesterolnya tinggi. Hipertrigliserimi. Trigliserid tinggi. Lemak darahnya tinggi. Atau dislipidemia campuran. Artinya kolesterol tinggi, trigliserid, lemak darahnya juga tinggi. Ini dislipidemi campuran. Komplikasi faktor risiko. Faktor risiko untuk mencegah penyakit jantung koroner. Orang dengan gangguan kolesterol dan lemak darah cenderung kena serangan jantung, penyakit jantung koroner. Caranya mencegah, ya, jaga kadar kolesterol LDL, itu kolesterol yang jelek, tidak boleh lebih dari 130. Itu sudah maksimal. Kolesterol jelek LDL 130 itu maksimal, tidak boleh lebih. Kalau lebih, Bapak Ibu harus ketat. Kurangin makan terutama daging. Daging merah. Daging merah itu apa? Daging dari hewan kaki 4. Itu daging merah. Kurangin. Kemudian ya, ayam hanya makan daging putihnya, jangan makan kulitnya. Dan faktor lain itu ya, ini faktor yang kita tidak bisa hindari. Penyakit jantung koroner itu memang lebih tinggi pada pria di atas 45 tahun dan wanita di atas 55 tahun. Ini tidak bisa dialakin. Setiap tahun usia kita bertambah. Semua orang. Setiap tahun tambah 1 tahun, usia kita tambah juga 1 tahun. Ini faktor yang tidak terelakkan. Nah, bagaimana dengan kebiasaan merokok? Jawabannya gampang. Berhentilah merokok sekarang. Berhentilah merokok sekarang. Kemudian untuk hipertensi, untuk tekanan darah lebih dari 140/90, ya, minum obat hipertensi teratur. Dan untuk mereka yang kolesterol HDL-nya rendah, HDL itu kolesterol yang baik, tapi angkanya rendah di bawah 40, usahakan
olahraga teratur supaya kolesterol HDL yang di bawah 40 ini naik melebihi dari 40. Bapak Ibu, lemak itu tidak selalu menjadi musuh ya. Lemak itu ada yang baik untuk dikonsumsi, tapi ada lemak yang harus kita hindari. Nah, lemak yang baik yang sangat disarankan untuk dikonsumsi karena ini melindungi justru lemak yang baik adalah lemak tidak jenuh. Di mana lemak tidak jenuh? Dalam kacang-kacangan. Katakanlah dalam kacang tanah. Sepanjang kacang tanahnya tidak digoreng. Jadi kacang tanahnya kita makan kacang tanah yang direbus. Katakanlah gitu. Dalam kacang merah. Ya, kacang merah kita bikin katakanlah sop kacang merah. Alpukat. Ya. Banyak masyarakat yang salah pandangan. Jangan makan alpukat. Kolesterol. Salah. Alpukat itu mengandung lemak tidak jenuh yang justru sehat. Ya. Jadi jangan pantang alpukat. Alpukat itu makanan sehat. Ya, tidak kolesterol. Dia lemaknya itu lemak tidak jenuh. Kemudian minyak jagung. Kalau goreng pakai minyak jagung. Minyak zaitun. Nah, ini kalau minyak zaitun saya nggak berani saran karena ini barang mahal. Hanya kalangan atas yang bisa membeli minyak zaitun. Adanya juga di supermarket. Kalau di warungan, ya tidak ada minyak zaitun, itu hanya di supermarket. Itu kelas atas punya konsumsi. Minyak kedelai. Ya. Kemudian rumput laut. Kalau Bapak Ibu senang minum es rumput laut, katakan, silakan, tidak apa-apa, itu ada lemak tidak jenuh. Gandum, sereal, ikan, terutama ikan salmon, ikan tuna, makrel, sarden. Nah, saya nyebut ikan salmon. Itu ikan salmon kita nggak kebeli. Ikan salmon kan mahal. Ya betul, ikan tuna mahal. Nggak usah mikir ikan salmon, ikan tuna. Sebetulnya lemak tidak jenuh itu di dalam ikan kembung ya sudah sama. Ikan kembung kan murah toh? Ya. Jadi ikan salmon, ikan tuna biarin dah buat mereka yang mampu. Buat rakyat, buat kita sekalian, ikan kembung sudah cukup bagus. Kalau ikan makrel ya ikan sarden. Sarden kan tidak mahal, kalengan. Sedangkan yang berikut ini lemak yang kurang baik untuk dikonsumsi. Jadi saya sarankan ya, kalau lemak yang jenis ini sebaiknya ya sebisanya kita hindari. Lemak jenuh ini tidak baik untuk kesehatan. Apa saja? Daging, terutama daging yang berasal dari hewan kaki 4. Saya nggak nyebut binatangnya apa. Pokoknya hewan yang kakinya ada 4. Udah itu lemaknya lemak jenuh. Kalau ayam boleh, itu kakinya 2. Ikan boleh. Kemudian susu. Ya, susu dalam hal ini ya yang saya maksudkan adalah susu segar yang langsung dari sapinya. Jadi bukan susu yang sudah diolah. Jangan salah. Susu segar yang langsung dari peternak. Itu lemaknya tinggi sekali. Coba kalau misalnya Bapak Ibu beli susu dari peternak langsung, kemudian susu itu dididihkan. Kita kan harus didihkan kan, nggak mungkin kita minum susu mentah. Setelah dingin, kita melihat lapisan lemak yang tebal. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau susu yang sudah diolah, ya saya tidak menyebut merek ya, karena tidak boleh. Ya, tidak menyebut merek, tapi pokoknya susu formula, susu olahan, bentuk susu kaleng maupun susu kotak, itu semuanya sehat.
Yang tidak boleh susu segar yang langsung dari sapinya. Kemudian keju itu lemaknya tinggi, tapi buat anak silakan. Mentega itu yang tidak saya sarankan, mentega yang dari susu. Kalau mentega yang dari margarin, mentega margarin yang dari nabati, dalam jumlah terbatas sedikit masih boleh. Krim, coklat, nah minyak sayur. Minyak sayur yang dimaksud ini di sini itu minyak curah. Jadi minyak kelapa curah, bukan yang sudah diolah oleh pabrik. Telur, ya kalau memang Anda benar-benar tinggi kolesterol, makanlah hanya putihnya saja telur. Kuningnya dikemanakan? Kasih cucu. Ya, kasih cucu. Tidak apa-apa. Anak kecil makan kuning telur dengan kolesterol tinggi tidak ada persoalan. Kolesterolnya dia akan pakai untuk pertumbuhan. Untuk bapak, ibu hanya makan putihnya, kuningnya kasih cucu. Ya. Nah, satu lagi ya, minyak goreng. Kalau bapak ibu menggunakan minyak goreng, pakailah hanya 1 kali saja. Tapi karena sayang, karena minyak goreng itu relatif mahal, oke, saya bisa kasih toleransi. Pakai 2 kali maksimal. Sesudah itu bapak ibu buang itu minyak. Biarpun kelihatannya masih bagus, buang. Ingatlah bapak ibu, karena sayang dengan minyak goreng, bapak ibu pakai berkali-kali sampai jadi minyak jelantah namanya. Bapak ibu hemat minyak goreng, tapi bapak ibu lupa. Akibatnya bapak kena serangan jantung atau kena stroke karena minyak jelantah yang bapak ibu pakai berkali-kali. Kita lanjutkan bapak ibu. Ini hiperuricemi. Itu asam urat. Hiperuricemi. Urik, asam urat, kelebihan asam urat. Ini menyebabkan penyakit artritis gout. Itu kita bisa lihat jari-jari kaki, dan ronsennya kita bisa lihat jari kaki yang menonjol ya. Dan jari-jari tangan, kita lihat jari tangannya bentuknya aneh. Ya, itu karena asam urat mengendap di sendi. Penyebab apa? Asam urat itu berasal dari makanan yang banyak mengandung purin. Bila kadarnya tinggi, terjadi endapan kristal di sendi. Akibatnya nyeri pada sendi. Gejala, kalau asam urat itu kita terbangun malam karena sendinya sakit, nyeri. Jadi kita terbangun. Nyeri pada sendi itu berlangsung berhari-hari, lebih 1 minggu. Diikutin pembengkakan, kemerahan, dan sendi itu, terutama sendi jari, itu sakit sekali kalau disentuh. Daerah yang sering terkena itu pangkal ibu jari, jempol, di telinga, di siku, di lutut, pergelangan kaki, punggung kaki, dan sebagainya. Kasusnya lebih banyak pada laki-laki yang usia pertengahan. Perempuan ada kurang, ya. Laki-laki lebih banyak. Nilai normal dan komplikasi. Kalau kita periksa gula darah, nilai normal kadar asam urat dalam darah pada wanita itu di bawah 5,7. Itu normal. Tapi pada laki-laki itu normal sampai dengan angka 7. Jadi pada laki-laki asam urat tidak boleh lebih dari 7.
Komplikasi asam urat apa? Kalau asam urat tinggi bisa terbentuk batu ginjal, yaitu batu asam urat. Kemudian asam urat yang tinggi itu merusak tulang bagian persendian. Ya, perlu waktu lama memang, setelah 5-10 tahun. Pencegahan apa? Kurangin konsumsi makanan yang mengandung purin. Kelompok 1 itu adalah makanan yang kadar purinnya tinggi. Ini makanan sebaiknya dihindari. Apa saja? Jeroan. Makanya orang bilang kalau asam urat jangan makan jeroan. Nah, sekarang apa saja jeroan itu? Otak itu jeroan. Hati, liver, ya jeroan. Ginjal, ya di dalam organ, jeroan. Jantung, jeroan. Jeroan itu selain jeroan ada daging bebek, ikan sarden, makarel, bandeng, kerang, alpukat, durian, polong-polongan. Ya, kalau asam urat Anda tinggi. Tapi kalau asam urat Anda normal, ya mau makan alpukat ya silahkan. Itu kan buah sehat, asal asam uratnya jangan tinggi. Durian boleh. Ya kalau asam uratnya normal ya makan aja durian. Nggak apa-apa kok. Kerang ya boleh juga, asal jangan asam urat tinggi. Jadi ya nilai-nilailah, lihat satu kasus per satu kasus, jangan diseragamkan ya. Sedikit kerang mungkin boleh, bandeng sedikit boleh, ikan sarden, makarel boleh, daging bebek juga boleh, asal jangan berlebihan. Ingat saja Bapak Ibu, sesuatu yang tidak berlebihan silahkan. Apa-apa kalau berlebihan pasti tidak baik. Ingat saja. Tapi kalau yang namanya jeroan, otak, hati, ginjal, jantung, sendi itu kikil, sop buntut, yaitu jangan makan. Dah, ya. Kemudian kelompok 2, kadar purin sedang. Dibatasin konsumsinya. Boleh makan. Tapi ya ingat, jangan berlebihan ya. Nah, itu apa? Daging sapi, ikan. Kemudian ayam, udang, tahu, tempe, bayam, kangkung, asparagus, daun singkong, emping, daun, biji melinjo. Ya, melinjo katanya nggak boleh, emping nggak boleh. Ya itu dibatasi. Sedikit boleh makan emping, makan melinjo, sedikit. Saya nggak bilang 100% nggak boleh sentuh. Sedikit lah, emping 1 keping, melinjo 1-2 biji, oke lah ya. Nah, kelompok 3 kadar purin rendah. Ya, boleh konsumsi lah setiap hari. Nasi putih, nasi merah, ubi, singkong, roti, jagung, mie, kue kering, puding, susu, keju, telur, sayuran, dan buah-buahan. Itu bebas ya. Sekarang osteoartrosis dan osteoporosis. Osteoartrosis itu sendinya yang kena. Kalau osteoporosis itu tulangnya yang keropos. 2 penyakit sendi degeneratif, penyakit sendi karena ketuaan, itu osteoartritis. Tulang rawan sendinya rusak, hilang. Terbentuk osteofit, itu tonjolan pada tulang. Gerakan sendi nyeri dan terbatas, dan terjadi deformitas. Jadi bentuk sendinya berubah. Osteoporosis itu penurunan massa tulang. Manula, terutama pada usia lanjut, terutama wanita oleh karena menopause. Wanita setelah menopause, tulangnya terjadi osteoporosis. Kita bisa mengamati wanita usia lanjut cenderung menjadi bungkuk. Ya, menjadi bongkok, itu karena osteoporosis. Tulangnya mudah patah atau mudah fraktur. Ini kita lihat, si bapak itu namanya osteoartritis, sendi lututnya yang sakit.
si ibu yang ini itu osteoporosis. Kita lihat bagaimana karena tulangnya mulai keropos. Ini kita lihat setelah menopause, kita lihat dia makin lama makin bongkok, ya, makin bongkok. Kita lihat ya. Pencegahan apa? Suplemen, ya, untuk osteoporosis kita berikan suplemen kalsium paling bagus dalam bentuk susu, keju, ikan teri. Ya, kenapa ikan teri? Ya, kita ikan teri makan sama tulangnya. Nah, di dalam tulang ikan teri itu ada kalsium. Ya, boleh minum suplemen kalsium? Boleh, asal ingat jangan berlebihan. Cukup kalau Tom minum hanya 1 tablet per hari, tidak boleh lebih. Suplemen vitamin D. Sekarang pada masa COVID, vitamin D itu laris luar biasa. Biasanya nggak ada orang mau beli vitamin D. Buat apaan beli vitamin D? Sekarang semua berlomba-lomba beli vitamin D. Kita lupa ya, kita itu negara tropis yang sinar matahari kita itu berlimpah. Setiap hari dari pagi sampai sore sinar matahari berlimpah. Kecuali kalau lagi hujan, mendung. Nah, untuk memanfaatkan sinar matahari, baju lengan panjang, pakai topi. Dia cuma mandi keringat, mataharinya kena yang mana? Coba pakai topi, pakai masker, baju lengan panjang, celana panjang. Yang kena matahari cuma sebatas kening, ujung tangan, ujung kaki. Ya salah. Berjemur cuma mandi keringat. Kalau Bapak Ibu berjemur, ya pakailah pakaian yang ringkas, tapi tetap masih sopan. Ya, misalnya celana, ya celana tenis, gitulah. Celana olahraga tenis, celana yang setengah paha. Baju, ya pakailah baju lengan pendek. Ya, kemudian jalan pagi itu sudah cukup. Kecuali kalau Bapak Ibu punya rumah pribadi yang punya halaman belakang, ya tersembunyi, tidak nampak sana sini, tidak nampak tetangga. Tidak ada salahnya sih kalau Bapak Ibu berjemur hanya dengan katakan pakaian dalam saja. Itu lebih efektif untuk mendapatkan cahaya matahari. Jangan lupa juga berjemur itu permukaan badan bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan, samping kiri kena cahaya matahari. Jam berapa jam berjemur yang baik? Antara jam 8 sampai jam 9 itu dianjurkan 1 jam. Tapi kalau sudah siang, katakanlah udah jam 10, jam 11, jam 12, kurangin waktunya. Kalau jam 10, jam 11 mungkin cukup setengah jam saja. Kalau sudah jam 12 siang, ya 15 menit saja cukup. Nah, boleh berjemur pagi, mau siang, mau sore, boleh. Sinar matahari sore dengan pagi tidak beda. Silakan, kapan ada cahaya matahari yang bagus untuk berjemur, berjemurlah. Vitamin C, D Anda bagus, vitamin D yang bagus itu akan menyebabkan Anda mempunyai imun terhadap COVID. Walaupun tidak dijamin 100%, tetapi setidak-tidaknya dengan vitamin D ini Anda meningkatkan imunitas. Olahraga mempertahankan massa tulang, menjaga kelenturan sendi dan kekuatan otot. Syarat 5 sehat, sehat makan minum, sehat olahraga, sehat berpikir, sehat istirahat, sehat perilaku. Bahwa sehat perilaku, ya jangan gosipin orang. Jangan suka iri, biarkan saja, itu orang senang, itu rezekinya dia. Kemudian kita makan seimbang, ya. Cukup sayuran, buah, nasi beras merah, ya.
biji-bijian, kita ada olahraga, ya mungkin ada sepeda, silakan. Tapi yang cukup sebenarnya olahraga itu sederhana sekali. Jalan, sederhana sekali, tidak usah pikir macam-macam. Hindari stres. Nah, rekreasi, ya mau rekreasi kemana ya. Nanti gerombolan orang ketemu. Susah ya. Nanti kalau bergerombol kena COVID. Ya, tapi bukan berarti kita tidak perlu rekreasi. Cobalah jalan aja sekitar rumah, terutama sore hari, malam sekitar rumah, lagi sepi, ya jalanlah muter-muter di sekitar tetangga-tetangga, menghilangin kejenuhan. Memang kita semua susah lah sekarang karena COVID ini. Kesimpulan, kelainan degeneratif dapat dicegah. Ketahui lebih dini dengan pemeriksaan secara teratur, tekanan darah, gula darah. Bila diperlukan pemeriksaan lemak kolesterol, pemeriksaan asam urat. Perhatikan diet seimbang, olahraga teratur. Jangan minum alkohol, jangan merokok, jangan berikan bahan-bahan aditif. Bahan aditif itu apa? Ya, kalau masak, jangan pakai micin. Jangan kasih bumbu masak instan. Jangan makan mie instan. Itu semua bahan aditif. Ya. Apakah Anda mau untuk hidup sehat? Mau dong hidup sehat. Maka itu dari masa muda hingga masa tuamu, periksa kesehatan berkala bersama keluarga. Carilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Ya, sekian. Terima kasih. Salam, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Terima kasih untuk pemaparan Bapak mengenai kesehatan dan keluarga. Saat ini mewakili seluruh pemirsa dimanapun berada, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mohon kesediaan Bapak untuk menjawabnya bagi kami sekalian. Pertanyaan pertama, pada masa pandemi COVID-19 ini, apa yang harus kami lakukan untuk mencegah COVID tersebut? Bapak dan Ibu, untuk mencegah COVID-19, kita prinsipnya itu melaksanakan 3. Apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu prinsip. Ditambah mencegah kerumunan, jangan berkerumun. Itu prinsip utama. Tapi mesti diingat, Bapak Ibu, berjemurnya bukan berarti memakai celana panjang, baju lengan panjang, pakai topi, pakai masker. Kalau seperti itu, Bapak Ibu hanya kena matahari di bagian kening, di ujung-ujung jari tangan, dan ujung-ujung jari kaki. Itu tidak sesuai. Nah, untuk berjemur yang sehat, Bapak Ibu gunakan pakaian olahraga yang pantas. Ya, jadi gunakanlah celana olahraga, celana pendek olahraga. Dan pakai baju olahraga, artinya baju lengan pendek. Silakan jalan pagi, jalan sore, pada saat ada matahari cerah, sambil olahraga, sambil berjemur. Itu yang terbaik. Yang kedua, Pak Dokter, apakah ada sumber vitamin C yang baik selain bentuk vitamin C, tablet,
atau vitamin C dalam minuman kesehatan? Jambu biji matang. Silakan Bapak Ibu beli jambu biji matang, dikupas, masukkan ke dalam blender, kasih air minum, di blend, kemudian kita saring, ampas dan bijinya dibuang, silakan airnya, jus jambu biji. Dijamin sehat 100% dan murah. Itu salah satu solusi. Vitamin C itu penting loh untuk mencegah COVID. Di samping tentu saja berjemur cahaya matahari. Dokter tadi menyarankan makan nasi beras merah. Saya ingin tahu apa saja manfaat makan nasi beras merah. Nasi beras merah itu adalah sumber vitamin B. Ya. Vitamin B kompleks yang sudah sangat lengkap dan sehat. Selain itu, nasi beras merah itu kaya serat. Dengan makan nasi beras merah, Bapak Ibu tidak akan menderita sembelit. Ya, itu. Selain itu, nasi beras merah itu menyebabkan kadar gula darah Bapak Ibu itu akan cenderung rendah. Jadi sangat cocok untuk penderita diabetes. Jadi Bapak Ibu yang menderita diabetes jangan makan nasi basi kemarin. Itu bodoh. Makanlah nasi beras merah, dijamin kadar gula darah Bapak Ibu akan turun. Dan buat Bapak Ibu yang menderita kolesterol tinggi, dengan mengkonsumsi nasi beras merah, itu sudah sangat membantu menurunkan kadar kolesterol Bapak dan Ibu. Jadi itu Bapak Ibu pencegahannya, ya penjelasannya kenapa Bapak Ibu perlu makan nasi beras merah. Untuk seluruh jawaban dari Pak Dokter, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita mendengarkan pemaparan tentang kesehatan dan keluarga yang disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Beliau adalah Ketua 2 Bidang Kesehatan IAMARI. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online IAMARI Nasional berikutnya yang ke-54, hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 dengan tema Relasi Mertua dan Menantu, dilayani Ibu Pendeta Dr. Hana Trianti Budi, Pembina IAMARI. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online IAMARI Nasional ke-54 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, para pemirsa, bukan rahasia lagi bahwa saat ini telah terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar COVID-19 di hampir seluruh wilayah Indonesia dan secara khusus DKI Jakarta yang paling tinggi, hampir semua rumah sakit penuh. Untuk itu, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari supaya jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, dan juga orang lain. Selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau WA di 087784888642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu.
Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang menyertai ibadah online Yamari Nasional ke-53 Sabtu 19 Juni 2021, juga terhadap Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dalam seluruh pemaparan materi kesehatan dan keluarga, dan kiranya materi tersebut menjadi pola bagi pemirsa untuk mewujudkan keluarga sehat, keluarga bahagia, menjadi dambaan mereka, juga menjadi gaya hidup keluarga, sehingga tidak menodai umur atau tubuh ini dengan berbagai penyakit akibat gaya hidup modern. Berkat Tuhan melimpah bagi Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dan keluarga yang telah menyampaikan materi tersebut. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Yamari Nasional ke-54 Sabtu 26 Juni 2021. Kiranya Roh Kudus mengurapi dan memberkati Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dalam persiapan khotbah yang berorientasi pada relasi antara mertua dan menantu. Seluruh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi panduan untuk kami pemirsa sebagai ayah, ibu, menantu, dan anak-anak dapat kami lakukan setiap saat dalam kehidupan berkeluarga, sehingga bahtera rumah tangga kami berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan sebagai nahkodanya, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat Tuhan bagi hamba-hambamu yang telah melayani dalam ibadah Temu Kangen Nasional Yamari ke-6 Senin 14 Juni 2021 melalui Zoom, dan ibadah tersebut telah memberkati mitra Yamari di 17 kota besar Indonesia, Australia, dan Singapura yang telah mengikuti, dan Tuhanlah yang menjaga persaudaraan seluruh mitra agar tetap eksis dalam hidup dan pelayanan selanjutnya. Demikian juga berkat Tuhan dialami anak-anak Tuhan yang telah hadir dalam ibadah Yamari Prayer Kamis 17 Juni 2021, dan kami percaya Tuhan menjawab setiap permohonan doa yang telah kami panjatkan. Tuhan Yesus Allah yang berkuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pemirsa yang sedang mengalami masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, anak-anak yang melanjutkan pendidikan dan kuliah, anak-anak yang terjerumus dalam pergumulan bebas, pergaulan bebas, keretakan hubungan suami istri, yang berduka cita karena kematian orang yang dicintai dan lain-lain. Juga mereka yang sakit, antara lain Ibu Chandra Ningsi di Pekalongan, kakak ke-6 Pendeta Andreas Abdianto yang sakit stroke, Yabes Christian, anak Bapak Pendeta Bartolomeus Karel, hari Kamis 17 Juni menjalani operasi kelenjar getah bening di leher. Kiranya pertolongan, penghiburan, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Allah Bapa di surga, mohon akan pimpinan Tuhan atas diri para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah dalam menjalankan seluruh program kerja di bidang ekonomi, sosial, keamanan, dan usaha untuk menahan lonjakan jumlah orang yang terpapar COVID-19 saat ini dengan ditegakkan aturan protokol kesehatan dan suntikan vaksin agar dapat berhasil, rakyat sejahtera dan bangsa ini dapat keluar dari semua hambatan. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.